Lagi ngumusin aja. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Selamat sore. Hari ini yang pada satu ini kita akan mengadakan satu sebelum kita memulai ibadah satu kita ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi hari ini terasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami pada sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan sabtu seru kami. Kiranya Engkau yang membimbing kami dari awal pertengahan dan akhir, ya Tuhan. Berkati juga aman-aman pendeta kami yang akan menyampaikan firman kepada kami. Kiranya apa yang disampaikan kepada kami dapat kami resapi dan mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kita lanjutkan bernyanyi lagunya Seperti Rusa Rindu Sumadi. Seperti rusa rindu Sumadi, aku rindu Kita lagi kita buka ruang kesaksian kita. Adakah di sini dari teman-teman yang di rumah mau bersaksi? Mungkin selama seminggu ini belajar apa sama Tuhan gitu. Ayo silakan yang mau bersaksi. Kita buka ruang kesaksian kita. Halo. Orang. Kita buka, adakah yang mau bersaksi? Mungkin teman-teman di rumah atau mungkin kakak pendampingi juga ada yang mau bersaksi, Kak? Boleh, Kak? Oke, kita tutup ruang kesaksian kita. Kita lanjutkan bernyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Moras jalan selamat sore, sudah pasti harta remaja-remaja Tuhan. Saya akan bacakan doa bagi kita tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Mari kita dengar firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibu, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya bacakan sekali lagi. Hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi, kalau kita pikir, kita semua sudah terima bahan ya, baik itu dari WA yang diberikan oleh pendamping. Abang akan menyampaikannya secara sederhana dan saya percaya kita semua sudah membacanya. Sebenarnya ini tema sangat luar biasa bagi remaja-remaja saat ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena memang penekanan tema ini adalah pada kata hormatilah. Ya, hormatilah. Atau dalam bahasa Batak, ikut pasanapun. Kata hormati di situ bukan dalam keadaan artian hormat karena kedudukan, tidak. Hormat karena jabatan, tidak. Tetapi kata hormat di situ itu adalah kata perintah. Ya, kalau dikatakan hormatilah. Tetapi kata hormatilah itu adalah kata perintah. Makanya dalam bahasa Batak lebih tegas
ikut. Tidak boleh tidak ikut. Nah, ini kita perhatikan adik-adik. Nah, arti dari kata itu, jika kita lihat dalam tradisinya, perintah dari Tuhan menjadi kewajiban bagi setiap anak yang hidup, percaya, yakin, beriman kepada Tuhan Allah. Ini ya. Jadi kalau saya remaja, sejak saya sekolah minggu, saya adalah anak Tuhan, berkembang, saya menjadi remaja yang percaya kepada Tuhan, maka perintah ini berlaku untuk saya. Tujuan perintah, ini ya, tujuan perintah. Menghormati ayah dan ibu, tujuannya adalah lanjut umur. Nah ini kita perhatikan, ya, di tanah yang diberikan Tuhan kepada artinya apa? Hormati orang tua, tujuan Allah semakin memberkati. Itu dia. Jika saya ini semakin berkati Tuhan, salah satunya sebagai seorang anak, saya harus menghormati orang tua. Itu dia. Yang kedua, sebagai saya umat Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, ingat Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Artinya, hormati sebagai perintah dari Tuhan itu menunjukkan saya takut Tuhan. Takut Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, saya mengasihi orang tua. Nah, ini kita lihat. Umat yang dikasih Tuhan Allah, adik-adik remaja. Kita lihat, apakah kenyataan seperti itu? Oh tidak. Apa pendeta katakan tidak? Karena zaman sekarang ini coba lihat ya, percaya deh orang tuanya juga pasti melarang mereka. Tidak diindahkan. Ya, baru juga tidak sedikit remaja ini, jadi mereka jalannya juga nggak tahu mau apa diperbuat. Abang pendeta percaya pasti mereka dinasihati, tetapi apakah diindahkan? Itu cuma. Dan juga di televisi ada anak remaja itu sudah taulah membunuh orang tuanya, taulah menyiksa orang tuanya, dan lain sebagainya. Apa itu menunjukkan orang yang takut akan Tuhan? Oh tidak. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu mendengar nasihat dan perintah. Nah, berikutnya, bagaimana saya sebagai remaja Kristen? Mari kita bercermin dari keadaan sekarang. Sebagai remaja Kristen, perintah untuk menghormati orang tua adalah perintah Tuhan dan bukan perintah orang tua. Maka saya sebagai orang Kristen, saya remaja Kristen, saya harus berlaku hidup hormat kepada orang tua. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama sekali, buka telingamu, buka pikiranmu, buka hatimu pada pengajaran orang tuamu. Yang kedua, buka pikiran, buka hati pada doa dan harapan orang tuamu. Itu kita menghormati. Ya. Nah, di sinilah saudara-saudara, supaya adik-adik remaja juga bisa semakin memahami, maka ini waktunya mari kita berdiskusi. Mungkin sudah ada dari bahan yang diterima, kita lebih baik banyak berdiskusi. Mari, silakan. Halo Dede, tadi Abang Pendeta sudah menjabarkan tentang Keluaran 20 ayat 12. Nah, saya mau tanya sama adik-adik nih, di situ dikatakan hormat kepada orang tua. Mengapa kita menghormati orang tua? Dan bagaimana caranya adik-adik menghormati orang tuanya? Ayo adik-adik, siapa yang mau menjawab?
Atau ada yang bertanya? Ya, silakan adik-adik yang mau bertanya. Nah, tadi yang pendeta kan sudah menceritakan ayat yang bagus ya tentang menghormati orang tua. Gimana walaupun kita sebagai anak yang nakal atau apa itu sebenarnya bukan nakal, memang kita sedang mencari jati diri ya. Nah, kita dari sini kita bagus kita mendapat nasnya itu tentang menghormati orang tua, supaya kita itu juga dapat lebih mengerti bagaimana cara menghormati orang tua, menghargai orang tua. Nah, apalagi zaman-zaman sekarang banyak-banyak demo, gitu kan? Nah, itu pasti orang tua juga seperti yang Mama Pendeta katakan, orang tua pasti melarang buat kita buat seperti itu, karena kita bukan orang-orang seperti itu. Itu kan yang adik-adik ya. Ayo, siapa yang mau bikin pertanyaan? Shalom semuanya. Halo. Kak, aku mau nanya. Kurang jelas. Shalom. Halo, dengan adik siapa? Kurang jelas. Jessica ya Kak, Jessica Siagian. Bang Iwan, tolong dong, soalnya kurang jelas. Jessica Kak, Jessica. Ya, silakan apa pertanyaan? Bagaimana jika kita terdapat perbedaan dalam pendapat dengan orang tua? Bagaimana kita mendapat perbedaan dalam pengumuman? Maksudnya berbeda pendapat dengan orang tua. Berbeda pendapat dengan orang tua ya. Biasanya kan yang terjadi kan kadang kalau nggak setuju nanti berantem, ada perselisihan paham lah terkadang. Ya, oke. Ada lagi? Sementara itu dulu, Amang. Tadi dulu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Jadi begini, ya. Bagaimana artinya jika terjadi di tengah-tengah keluarga ya, anak dan orang tua berbeda pendapat. Kita melihat case-nya dulu ya, saya. Kenapa Pendeta mengatakan melihat case-nya? Karena pertama, jika case-nya itu adalah tentang iman, tentu jawabannya itu akan berbeda. Ya, yang kedua, jika case-nya itu adalah tentang cita-citamu, tentu itu juga akan berbeda jawabannya. Begitu. Ya, yang ketiga, jika itu adalah tentang kedudukanmu, tentu juga akan berbeda jawabannya. Saya akan bilang mulai dari tentang kedudukan atau duniamu. Jika perbedaan pendapat itu dikarenakan duniamu sekarang ini berbeda dengan dunia orang tuamu, maka yang perlu engkau perhatikan di situ adalah pertama sekali mendengar karena bagaimanapun juga orang tuamu telah terlebih dahulu menjalani yang juga pernah menjadi seperti duniamu, walaupun konsepnya berbeda, yang pasti dia pernah menjalani itu. Ya, itu dia. Jika itu tetap pergaulanmu, engkau
sini ada sedikit pergaulan berbeda ya. Begini, pergaulan bebas itu kita pahami biasa saja. Kehendak bebas seperti itu ya. Jadi di situ artinya karena kalian punya semangat jiwa ini punya bebas melakukan sesuatu. Nah, perbedaan pendapat bisa terjadi karena orang tua memiliki konsep bebas terikat. Itu konsep orang tua. Engkau bebas melakukan, tetapi ingat, engkau masih terikat. Terikat kepada apa sayang? Kepada etika, ya, kepada budaya, dan juga kepada iman. Ingat itu, ya. Jadi engkau bebas terikat. Engkau harus terikat dengan etika. Engkau harus terikat dengan budaya, dan engkau juga harus terikat dengan iman. Itu tentang kehendak bebas itu. Nah, jika tentang pergaulan, engkau memiliki teman, begitu. Nah, jika perbedaan pendapat itu adalah tentang pergaulan, maka engkau harus banyak belajar pada orang tua. Ya, pergaulan itu tidak seperti yang kau bayangkan. Bisa saja dia seperti kedondong, mulus di luarnya. Tetapi ketika kau jalani ternyata dia punya niat yang biasa. Ya, ada juga pergaulan seperti durian. Begitu pahitnya kau rasakan, tetapi jika kau telusuri, kau ikuti, ternyata di dalamnya memiliki sejuta makna. Jadi pergaulan itu kita harus menerima perbedaan dari orang tua. Perbedaan tentang cita-cita. Perbedaan tentang cita-cita. Orang tua memiliki bisa jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Karena apa? Karena dia akan melihat banyak sisi bagaimana ke depan apa yang akan dibutuhkan. Begitu. Tetapi akan bisa mengatakan kepada orang tua dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Ya. Bagaimana menurut hatimu? Bagaimana menurut orang tua? Tanya dulu. Arahnya mau bagaimana saya hidup. Lalu kamu boleh, tapi Bapak, Mama, yang saya pikirkan saya ke depan akan seperti ini. Begitu. Itulah jalan hidup. Begitu. Ya, jika jalan hidupmu dipandang lebih baik dengan argumen-argumenmu bisa kau lihat dan perkembangan, ternyata itu lebih memiliki prospek baru kita lakukan. Kan seperti itu. Ya, jadi tetap harus dalam dialog yang penuh kasih. Begitu. Nah, jika itu tentang imanmu, maka engkau harus berpijak pada apa yang disampaikan oleh Alkitab. Orang tua bisa memang ya salah terjemahkan, tetapi nah, itu hal yang lumrah. Nah, jika ada sebuah perbedaan di dalam iman yang tidak dapat mencapai titik temu, maka kamu lebih baik berkonsultasilah. Berkonsultasi apa itu dengan penampil remaja atau lebih apa lagi, berkonsultasilah kepada pendetamu ya untuk menemukan jawaban yang sesungguhnya. Jangan potong-potongan dan jangan pernah menganggap dirimu benar ya, karena kita adalah orang yang muda, masih perlu dididik, dituntut. Demikian. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Hai. Halo. Halo adik-adik, ada pertanyaan lagi? Hai. Adik-adik masih ada pertanyaannya?
Ayo silakan siapa? Ayo. Silakan. Atau dari kakak pendamping di sana, ada nggak kak? Boleh deh saya, kakak. Oh ya, Karina. Ya, makasih Ama renungannya hari ini. Saya hormati ayah dan ibumu. Mungkin saya juga ingin juga ada kesaksian ya. Artinya kan sudah melewati banyak lah ya mengenai dari kecil sampai besar gitu ya. Dan pengalaman banyak lah kesaksian pada waktu kita menghormati orang tua. Jadi kadang-kadang memang pada waktu remaja itu kita belum mengerti apa maksud daripada orang tua kita. Sehingga kadang-kadang kita akhirnya dengan keinginan kita paksakan ya, kemudian akhirnya kita ya kita baru lihat bahwa orang tua tuh punya maksud yang baik gitu. Karena orang tua tidak adalah orang tua yang mengajar ke anaknya yang kurang baik kan gitu, seperti itu. Dan kadang-kadang memang akhirnya kita belajar dari situ semua, kita merasakan pada waktu kita menghormati orang tua, kita sendiri akhirnya pasti kan ada mengalah gitu ya, mengalah sama orang tua kita, walaupun kadang-kadang itu tidak sesuai dengan ingin tapi yang kita rasakan berkat Tuhan itu memang luar biasa pada waktu kita menghormati sama orang tua. Begitu ya, kadang-kadang misalnya pengalaman juga, misalnya Karina punya saudara 6 orang gitu ya, 6 orang, kadang saya ngelihat kok orang tua saya ke kakak saya kok baik sekali, kalau ke saya kok kurang, seperti itu ya. Akhirnya kadang-kadang kita juga jadi punya reaksi yang jadi kurang baik pada orang tua dan akhirnya reaksinya melawan seperti itu. Tapi itu proses belajar juga semua. Kita mulai mengalah terhadap keinginan kita atau amarah kita, tapi kemudian kita bisa melalui proses-proses itu dan kita akhirnya ya diberkati kalau kita memang hormat pada orang tua. Mungkin satu hal Amang yang mau saya tanyakan, hormati ayah dan ibumu itu kan masuk dalam hukum Taurat Amang ya, itu hukum Taurat yang kelima. Pertanyaannya, kenapa ya Amang kok itu menjadi bagian pada hukum Taurat? Ya artinya ini pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua gitu ya. Kenapa hukum Taurat 1 sampai 4 bicara tentang mencintai Allah gitu ya. Tapi hukum Taurat kelima dimulai dengan orang tua. Seperti itu. Kira-kira Amang apa ya maksudnya Tuhan di atas itu di balik itu semua kira-kira jelas ya? Oke. Jadi terima kasih untuk tadi yang pertama masukannya Kak Rinaya, terima kasih Kak. Nah, yang kedua mengenai pertanyaannya tadi tentang hukum Taurat itu, ya memang hukum Taurat pertama sama hukum Taurat keempat itu adalah hubungan manusia kepada Tuhan Allah, begitu ya. Jadi dari 10 itu tentang hubungan manusia kepada manusia. Pertanyaannya memang pertama sekali kita kepada orang tua dan hubungan manusia. Kenapa menjadi kepada orang tua itu terlebih dahulu? Karena memang prinsipnya kita mengenal Tuhan itu pertama sekali adalah dari orang tua. Ya, pertama.
Jadi mengapa selesai satu bab itu langsung kita ingatkan kepada orang tua? Karena memang setiap orang itu mengenal Tuhannya pertama sekali harus, ya nggak boleh nggak, itu harus. Nah ini menjadi kewajiban orang tua, ya harus dari orang tua. Kata Tuhan dari orang tua, kata doa dari orang tua. Nah ini dia. Jangan anak menerima pertama sekali itu dari orang lain, tidak. Itu harus dari orang tua. Begitu. Ya. Mengapa harus dari orang tua pertama sekali? Karena memang Tuhan telah terlebih dahulu berfirman kepada orang tua, kan begitu. Ya. Ini yang harus kita pahami dulu. Begitu. Dan orang tua telah terlebih dahulu menerima firman sebelum kita anak-anaknya. Itu dia. Ya, mengapa pertama sekali orang tua? Nah, yang kedua, mengapa pertama sekali orang tua? Karena anak-anak itu dititipkan, diberikan kepada orang tua, bukan kepada sebayanya, tidak, tetapi kepada orang tua. Artinya di situ orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan anak itu mengenal Tuhan, berjalan di dalam nama Tuhan. Nah, itu dia yang harus dipastikan. Jika ada anak yang tidak mau mengenal Tuhan dan yang tidak mau berjalan di dalam nama Tuhan, disinilah muncul banyak perdebatan yang tidak perlu. Ya, di sini yang muncul. Begitu. Kita merasa tertekan, dan sebenarnya kita tidak ditekan. Itu kita merasa sepertinya terus-terus jajan karena sudah besar, padahal sesungguhnya memang itu menjadi kewajiban daripada orang tua. Nah, itu dukung dia tentang hal itu. Nah, yang kedua, mengenai pemberiannya, mengapa seperti itu? Itu menunjukkan, ya itu menunjukkan banyaknya keseharian kita untuk bertemu dengan manusia. Ya. Dan juga itu menunjukkan banyaknya kelemahan yang dihadapi oleh manusia. Sehingga manusia itu harus diberi lebih banyak pengetahuan, harus lebih banyak diberikan pemahaman tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia itu sendiri. Itulah dia. Sedangkan empat itu kepada Tuhan itu menunjukkan betapa pentingnya Allah itu dalam hidup kita untuk menyeimbangkan, memberikan kepada kita kemampuan mengatasi kelemahan-kelemahan supaya hubungan sesama manusia bisa berjalan dengan baik. Nah itu dia. Oke. Ada lagi adik-adik yang mau nanya? Oke. Ada dari siapa? Ya silakan, coba dibaca. Jadi Sheryl bertanya, di luar sana semakin banyak orang tua yang sudah memakai kekerasan fisik. Jadi bagaimana cara anaknya menghormati orang tua mereka? Iya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ya. Nah sekali lagi kita harus bijaksana adik-adik. Ya, bijaksana. Orang tua memakai kekerasan fisik. Tentu ada case. Saya percaya. Orang tua tidak akan pernah memakai kekerasan jika tidak ada case. Ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memahami perbuatan orang tua tersebut. Ya, pertama adik-adik, sebelum kita menyalahkan orang tua kita, mari kita lihat dulu, apakah salah saya? Ya, jika saya tidak ingin orang tua saya melakukan kekerasan fisik, maka jangan buat dia untuk melakukan itu saja. Sama seperti semua, ya.
Kenapa semua? Pada saya sudah berdiri, saya digigit. Begitu. Kan saya berdiri di sini, saya nggak ganggu sapinya. Kenapa saya digigit semut? Nah ini tentu pertama, dia menjadi terhalang perjalanannya. Dia merasa terganggu dengan keberadaan kita di situ. Maka jangan ganggu jalan semut itu supaya kamu tidak digigit. Nah, sama seperti itulah dengan orang tua. Tentu ada hal yang tidak kamu perhatikan. Ada hal yang mana kamu memancing emosinya. Ada hal yang mana kesalahanmu itu selalu berulang. Nah ini, kalau case-nya seperti itu, maka sikap yang kamu lakukan adalah ikilah. Itu dia yang penting. Ya, jangan langsung terus salahkan orang tua. Jangan. Pertama sekali balik introspeksi. Introspeksi. Jika saya salah, akui kesalahan, berusahalah untuk memperbaikinya. Itu ya. Nah, yang kedua, jika memang itu memang ada keadaan orang tua, ya, jadi itu memang sudah dari sononya adik-adik bersifat keras, ya, bersifat keras. Nah, bagaimana saya untuk ke situ? Ingat, batu tidak boleh bertemu dengan batu. Tetapi bagaimana batu itu supaya dia terdengar teguh, maka batu itu harus bertemu dengan air. Terjadilah sebuah keteduhan. Artinya, jika memang orang tua memiliki sifat karakter seperti itu, maka janganlah engkau menjadi batu. Jika engkau juga adalah batu, orang tua batu, tentu tidak akan ada kedamaian. Engkau juga tidak akan mendapatkan apa yang kau harapkan. Oleh sebab itu, adik-adik sekali lagi, doakan orang tua jika dia seperti itu. Doakan orang tua. Bawa dia di dalam nama Tuhan, yakin percaya. Kuasa Tuhan akan ada padanya. Kuasa Tuhan akan berubah. Itu dia. Orang tua itu keras, jangan keraskan diri ucapan. Tunjukkan engkau adalah anak yang menghormati, anak yang mengasihi dia. Percayalah, sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan Allah kita, yang sungguh luar biasa. Betapapun dalamnya dosa kita, tetapi dia tetap teguh seperti dalam kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua, sikap kita juga adalah yakin, mari kita berbincang-bincang. Barulah hubungan yang dekat dengan orang tua. Barulah percaya itu orang tua. Saya percaya dia akan juga mampu untuk berlaku dekat kepada demikian. Ya, oke, ada lagi? Cukup? Oke, demikian. Nanti ada siapa? Ada. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik yang telah mengajar kami supaya kami sebagai anak-anak tetap berhati takut akan Tuhan dengan menghormati orang tua kami. Bapa yang baik, bila kami ada perbedaan pendapat dengan orang tua kami, ajar kami Tuhan supaya kami boleh memahami maksud dan kira dari orang tua kami dan bimbing orang tua kami Tuhan supaya dapat memahami apa maksud dan pikiran dari kami anak-anaknya. Bapa yang baik, jikalau memang orang tua kami pada dasarnya adalah memiliki sifat kasar, maka Tuhan kami serahkan orang tua kami tersebut ke dalam kuasa tangan-Mu, Roh Kudus, supaya ia berhati lembut dan supaya ia dapat memperlakukan kami anak-anaknya dan juga penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa, ampuni seluruh dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur serta memohon. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin.
Slide-nya bukan dibuka. Oh, oke. Sungguh firman yang luar biasa. Kiranya kita bisa merenungi yang telah kita dengarkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebelum menutup ibadah Sabtar ini, kita bernyanyi Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tolong dari awal ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oke, supaya kita tutup, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang telah memberi kepada kami sukacita luar biasa, yang telah mengajarkan kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, berkati seluruh anak-anak remaja Tuhan, biar mereka tetap menjadi laskar-laskar Kristus, biar mereka tetap menjadi duta-duta Kristus, yang Engkau utus ke dunia ini untuk bersaksi, dan juga melakukan berbagai pelayanan, berbagai pekerjaan kebenaran dalam hidupnya. Beri kepada mereka selalu hikmat, bimbingan, dan tuntunan Tuhan kepada orang tua di dalam segala pekerjaan, di dalam segala karya, di dalam segala usaha mereka. Engkau memberi kepada mereka kesehatan, kekuatan, pakai seluruh yang mereka lakukan Bapa menjadi jalan Tuhan untuk memberkati kami, memberikan yang kami butuhkan. Demikian dengan seluruh pendamping remaja kami, berkati mereka Bapa, beri kepada mereka kesehatan, kekuatan, berkat yang tercurah daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, untuk kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Engkau tetap menyertai kami. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur, serta memohon kepada Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kami sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Horas binti Saruda. Oke, teman-teman, kita sebentar lagi mau ngadain pengumuman, jadi standby pengumuman pemenang lomba video TikTok Challenge. Oke. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Di rumah. Shalom Kak. Shalom Kak. Siapa juara TikToknya nih? Mohon maaf ya adik-adik karena multimedia kita tadi kurang jelas. Mungkin sebagian adik-adik kita kurang jelas nangkapnya ya. Mohon maaf ya. Nah, perlombaan TikTok kita kemarin ada sih beberapa orang yang mengirim, dan yang mengirim juga bagus-bagus. Kakak kasih jempol dua-dua buat adik-adik yang mengirimnya ya. Terima kasih Kak. Nah, untuk perlombaan-perlombaan selanjutnya jangan itu dong, jangan malas-malas kirimnya ya. Yang rajin-rajin dong, ya kan? Biasanya anak-anak zaman sekarang kan anak-anak milenial megang HP, masa nggak bisa TikTok aja? Iya. Ada nih 4 orang yang kita sebutkan di sini dan kita kasih apresiasi yang sangat bagus, sangat baik ya. Tapi ada 1, 2, 3, 4-nya, dan jumlah hadiahnya sama ya, nggak apa-apa. Semua biar kebagian. Ya, jumlahnya 200.000, berarti 50.000 satu orang ya. Dalam bentuk pulsa ya, Dek, ya. Nah, pemenangnya siapa ya? Bikin musik dong, Dek Ngeng. Gimana sih bikin musiknya? Gak ada musiknya, jeng-jeng. Itu juara 4 dulu ya. Juara 4-nya adik kita dari week 8. Namanya Yabes Juni. Ada nggak? Ada Yabesnya? Yabes yang mana orangnya ya? Ada, buka kameramu Yabes. Kakak ada nih. Kakak lihat nih, kamu ada kameramu sayang. Ya kamu. Yabes, coba Tunjukin wajahnya dong. halo. Nah, udah dibuka kameranya. Yabes dapat ya 50.000 pulsanya ya sayang ya. Itu ya. Penumpangnya. 3. Ini anak kakak nih, Marga Syahani. Anak kakak nih, Marga Syahani. Dia yang paling pertama sekali mengirim TikToknya. Ada Brian Syahani. Week 8
Week 2. Brian ada nggak? Week 2. Ada sayang? Ada ya? Brian. Nggak buka kamera ya? Oke, nanti kakak kirimkan ya. Selamat buat Brian. Juara kedua. Cantik-cantik nih. Dia pintar nyanyi nih. Week 8 juga sih. Ini anak buahnya Kak Rebecca nih. Berarti Kak Rebecca mantap. Juara kedua Rosiana Huta Barat. Ada nggak anaknya? Ada. Oh ini ada Melania ya. Selamat ya Dek. Ya, oke. Oke. Nah juara 1. Juara 1. Ini juara 1. Juara 2 nanti akan kita tampilkan di YouTube Sapser ya. Sekarang nggak tampilkan Kak sekarang. Kayaknya nanti viral katanya. Juara satunya adalah ini week 1 nih, udah bisa nebak nih ya. Gladys Napingolo. Mana Gladys nih? Gladys ini anak Kak Diana nih. Mana nih Gladys? Gladys. Ada sayang? Ada Kak Diana, mana nih Kak Diana? Anak Kak Agustin. Ada Kak. Selamat buat Gladys ya. Makasih Kakak. Tariannya bagus, gerakannya bagus, kostumnya juga bagus. Mantap Rapi week 1. dan tertata bagus. Oke, selamat buat adik-adik ya. Tempat-tempatnya nanti ditunggu transfer pulsanya ya buat adik-adik ya. Nah, untuk Sapser kita selanjutnya minggu keempat ya, Sapser YouTube nanti melalui YouTube. Adik-adik silakan nonton di YouTube nanti ya. Ya. Nah, yang pemenang yang juara 1, juara 2 nanti akan ditampilkan di YouTube. Ya. Oke, selamat buat adik-adik. Nah, dengan ini berakhirlah Sapser live Zoom kita sore hari ini. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang lain mohon maaf ya. Multimedia masih terbatas. Terima kasih buat Karina yang sudah mendonasikan dana. Ya, terima kasih Kak Lauren sama Kak Femi ya. Oke, shalom. Dadah. Terima kasih ya. Bye-bye. Sampai jumpa di Ayo makan. Iya, Kak. Dah semua.